Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk teman-teman tetap semangat dan tak kenal lelah. Bagi yang ingin modul silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1. Untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun tunggal, desain konstruksi yang akan diadakan memiliki beberapa karakteristik khusus. Karakteristik apa yang tidak termasuk dalam penggunaan kontrak tahun tunggal tersebut? A. Desain konstruksi bersifat standar. B. Risiko pekerjaan konstruksi kecil. C. Tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan. D. Memerlukan pengawasan ketat oleh tim independen. E. Pekerjaan bersifat mendesak dan biaya sudah dialokasikan dengan cukup. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Untuk pekerjaan konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun tunggal, desain konstruksi yang akan diadakan bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama. Kontrak tahun tunggal juga digunakan untuk pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan bersifat mendesak, dan biaya untuk melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Dalam situasi monopsoni, para penjual harus berkompetisi dengan sesamanya untuk mendapatkan pembeli agar dapat menutup biaya produksi atau mendapatkan keuntungan minimal. Dalam kondisi ini, keunggulan kekuatan relatif ada di pihak pembeli. Berbeda dengan kondisi oligopsoni, keadaan oligopoli cenderung kurang menguntungkan bagi pembeli. Mengapa keadaan oligopoli lebih menguntungkan bagi penjual dibandingkan dengan pembeli? A. Karena jumlah penjual lebih banyak daripada pembeli. B. Karena penjual dapat membuat kesepakatan untuk menentukan kuantitas dan harga. C. Karena pembeli memiliki lebih banyak pilihan produk. D. Karena pasar cenderung lebih kompetitif. E. Karena biaya produksi lebih rendah dalam keadaan oligopoli. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Dalam kondisi oligopoli, jumlah penjual yang relatif sedikit memungkinkan mereka untuk membuat kesepakatan sesama penjual untuk menentukan kuantitas dan harga yang ditawarkan. Hal ini membuat pembeli terpaksa menerima harga yang penjual tawarkan karena tidak memiliki banyak pilihan lain, seperti halnya keadaan pasar yang bersaing. Ini memberikan keunggulan kekuatan relatif kepada penjual, bukan pembeli. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Jika terdapat kontrak swakalola tipe 3 senilai 450 juta, di dalamnya terdapat kebutuhan barang yang hanya bisa disediakan penyedia. Kebutuhan barang tersebut senilai 220 juta. Bagaimana cara pemilihan penyedia jika kebutuhan barang /jasa disediakan oleh PPK? A. Diselenggarakan oleh pelaksana swakalola dengan penerapan prinsip dan etika. B. Diselenggarakan oleh PPK dengan mekanisme tender melalui UKPBJ instansi penanggung jawab anggaran. C. Diselenggarakan oleh pelaksana swakalola melalui mekanisme penunjukan langsung oleh PPK instansi penanggung jawab anggaran. D. Diselenggarakan oleh pelaksana swakalola dengan mekanisme tender melalui UKPBJ instansi pelaksana swakalola. E. Diselenggarakan oleh PPK dengan pendekatan pengecualian melalui pengadaan langsung. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Mekanisme pengadaan barang /jasa untuk mendapatkan bahan material yang tidak dapat disediakan sendiri dan harus melalui penyedia, maka tata laksana pemilihan penyedia dilakukan dengan cara anggaran untuk belanja barang /bahan /material dipisahkan dari nilai kontrak secara keseluruhan. Selanjutnya PPK menyelenggarakan pengadaan bahan material dengan tata laksana pemilihan penyedia secara umum. Kontrak swakalola sebesar 450 juta, anggaran tersebut termasuk 220 juta untuk membeli barang /bahan /material. Maka nilai anggaran 220 juta dilaksanakan tender /seleksi. Selanjutnya barang /jasa hasil penyediaan diserahkan ke tim pelaksana. Jadi kontrak swakalola yang dilaksanakan tim pelaksana hanya 230 juta rupiah.
Untuk teman-teman, soal nomor 3 ini bisa dibaca di modul materi swakelola level 1. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Dalam sebuah proyek konstruksi, PPK menghadapi permintaan dari penyedia yang terlambat dalam melaksanakan pekerjaan dan sudah menerima 3 kali surat peringatan. Saat ini waktu pelaksanaan sudah mencapai 95% dari jadwal, namun progres pekerjaan baru mencapai 60%. Penyedia meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Apa tindakan PPK yang paling tepat dalam situasi ini? A. PPK memberikan perpanjangan waktu 50 hari kalender, walau ragu akan kemampuan penyedia. B. PPK memberikan perpanjangan waktu sampai batas akhir pencairan dana. C. PPK tidak memutus kontrak dan memberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak. D. PPK tidak memberikan perpanjangan waktu karena diyakini tidak akan selesai walau diberi 50 hari kalender. E. PPK mengajukan adendum kontrak untuk penyesuaian jadwal dan biaya. Jawaban yang tepat adalah D. Soal dari nomor 4 ini mempunyai dasar hukum, yaitu Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024. Dalam situasi di mana penyedia telah terlambat melaksanakan pekerjaan dan sudah 3 kali mendapatkan surat peringatan, serta hanya menyelesaikan 60% pekerjaan, padahal waktu pelaksanaan telah terpakai 95%, PPK harus bersikap tegas. Jika PPK yakin bahwa penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan meskipun diberi tambahan waktu 50 hari kalender, maka keputusan yang paling tepat adalah tidak memberikan perpanjangan waktu. Hal ini untuk menjaga integritas proyek dan memastikan bahwa proyek tidak terus tertunda tanpa adanya kepastian penyelesaian yang memadai. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Dalam proses pemilihan pemenang pengadaan, PA dalam kurung pengguna anggaran menetapkan pemenang berdasarkan peringkat usulan pokja pemilihan. Apa yang harus dilakukan oleh PA jika menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang utama? A. Menyetujui tanpa alasan tambahan. B. Menghubungi penyedia secara langsung. C. Memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Mengabaikan rekomendasi pokja pemilihan. E. Menyampaikan keputusan kepada UKPBJ. Jawaban dari soal nomor 5 ini adalah C. Pembahasan. Menurut prosedur pengadaan, jika PA dalam kurung pengguna anggaran menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang utama, PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan pemenang pengadaan. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.